Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah. Bertanah air satu. Tanah air tanpa penindasan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbangsa satu. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbangsa satu. Bangsa tanpa kebohongan. Tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998. Hal tersebut dilakukan pada saat mahasiswa melakukan demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Kejadian ini menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti serta yang lainnya mengalami luka-luka. Mereka tewas tertembak di dalam kampus, terkena peluru tajam di tempat-tempat vital seperti kepala, tenggorokan, dan dada. Perekonomian Indonesia mulai goyah pada awal tahun 1998. Hal ini terpengaruh oleh krisis finansial Asia sepanjang 1997 sampai 1999. Mahasiswa pun melakukan aksi demonstrasi besar-besaran ke Gedung Nusantara, termasuk mahasiswa Universitas Trisakti. Hei, kenapa? Ada apa? Kenapa kau berlari seperti itu? Aku baru saja melihat televisi di warung depan. Soeharto terpilih lagi menjadi presiden. Soeharto dipilih lagi oleh para perut besar itu? Ya Allah, ini sudah benar-benar keterlaluan. Kita harus segera berontak. Aku tidak habis pikir, bisa-bisanya mereka memilih orang itu lagi. Kita harus segera bertindak. Tidak ada cara lain lagi. Sejujurnya, kita lelah dengan semua ini. Pemerintah tidak pernah memperhatikan nasib rakyat. Kita harus segera memberontak. Betul, ayo kita memberontak sekarang. Dan perlengkapan lainnya kecuali senjata tajam. Tanggal 12 Mei nanti kita akan berkumpul di halaman universitas ini untuk berdemo. Apa yang kita akan lakukan nanti yang pasti untuk masa depan Indonesia. Kenapa tidak boleh membawa senjata tajam? Hei, niat kita tuh hanya untuk berdemo, bukan untuk membunuh. Kita akan menghancurkan rezim kaki biadab itu. Baiklah, untuk mahasiswa lainnya di universitas lain, siapkan perlengkapan kita untuk demonstrasi bersama. Oke, ayo. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sesuai dengan perjanjian kemarin, kita berkumpul di halaman universitas ini untuk berdemo. Menuntut agar Soeharto turun dari kursi pemerintahan. Betul, aksi yang kita lakukan ini bukan aksi sepele. Hari ini, masa depan Indonesia ada di tangan kita. Apapun hasil yang telah kita capai, setidaknya kita harus tetap selamat ya. Kalian siap untuk berdemo? Siap! Kalian siap untuk mengorbankan nyawa kalian? Siap! Bagaimana tentang perlengkapannya? Bahan perlengkapan sudah siap. Baiklah, kalau begitu kita harus melakukan aksi demo. Tapi jangan lupa, kita harus minta izin dulu ke aparat. Ayo. Oke, ayo. Pak, kami mahasiswa dari Universitas Trisakti ingin meminta izin untuk melakukan aksi demo di halaman gedung MPR. Apa? Bukankah Kepala Universitas Trisakti sudah mengatakan bahwa kalian hanya boleh berdemonstrasi di halaman universitas saja? Iya, sudah. Kami sudah mendengar penjelasan dari Bapak Kepala Universitas. Tapi, ini masalah hak asasi manusia, Pak. Kami hanya ingin menyampaikan aspirasi kami. Kami hanya ingin berdemo di gedung MPR agar para wakil rakyat bisa langsung mendengar suara kami. Kami tidak ingin dikekang. Sesuai anjuran dari atasan kami, kalian hanya boleh berdemonstrasi di halaman universitas saja. Kalian tidak boleh lebih dari itu, atau kalian akan tahu akibatnya. Apapun yang akan Bapak nyatakan, kami akan membantah jika hal itu memaksa kami untuk melakukan sesuatu. Kita lihat saja besok. Turunkan Soeharto, turunkan Soeharto, turunkan Soeharto, turunkan Soeharto, turunkan Soeharto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Soeharto. Yang saya hormati kepada para menteri dan ulama. Serta yang saya hormati kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi yang hadir pada sidang terbuka.
Pada hari ini, tanggal 13 Mei 1998, saya selaku MC akan membuka sidang di gedung MPR. Kepada para hadirin, dipersilakan mengajukan pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh Bapak Soeharto. Saya harap sidang ini dilakukan secara tertib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangan Anda di sini. Tujuan saya untuk mengumpulkan para menteri, tokoh masyarakat, dan juga para ulama adalah untuk membantu saya dalam mempertahankan pemerintahan 5 tahun mendatang. Pastinya kita semua tahu bahwa para mahasiswa telah berdemo di halaman gedung MPR untuk menurunkan saya dari jabatan presiden. Apa yang mereka sebut dengan korupsi, kolusi, nepotisme, dan lain-lain ini tidak sepenuhnya benar. Buktinya, banyak masyarakat mayoritas mengatakan bahwa dalam pemerintahan saya mereka sejahtera. Yang saya inginkan adalah mendapat dukungan dari Anda sekalian, karena Anda sekalian adalah orang-orang terpercaya yang saya pilih untuk tetap mendampingi saya. Saya yakin kalian akan mendukung saya. Pak, izin bertanya. Apa strategi yang Bapak lakukan untuk pembangunan infrastruktur yang merata agar dapat dirasakan oleh semua orang? Untuk pemerataan pembangunan infrastruktur akan saya tingkatkan lagi guna melancarkan kegiatan perekonomian agar kegiatan perdagangan dari suatu wilayah ke wilayah lainnya berjalan dengan lancar. Tapi Pak, justru pembangunan infrastruktur malah menimbulkan beberapa macam konflik lainnya, seperti penggusuran, perampasan tanah, hilangnya mata pencaharian, dan kearifan lokal. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah masih kurang memperhatikan peran dan kebutuhan masyarakat. Agar pembangunan infrastruktur tidak menuju hal yang negatif, saya bersama dengan KPPN RI, Kementerian Pembangunan Perencanaan Republik Indonesia, akan membangun jalan tol, pelabuhan, bandara, bendungan, dan segala hal yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya. Maaf, kami tidak dapat mendukung Bapak. Bukan kami membela mahasiswa, tetapi ini soal hati nurani. Saya rela dibunuh setelah ini. Kami juga banyak mahasiswa dan masyarakat yang mengadu kepada saya bahwasannya ingin pemerintahan Bapak turun. Jika Bapak tetap berpegang teguh kepada keputusan Bapak, kami lebih baik pamit mengundurkan diri. Maaf, terima kasih. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Apakah saya benar-benar harus mengundurkan diri? Saya pun baru menjabat presiden bulan lalu. 14 kementerian pun sudah mengundurkan diri. Saya tidak rela jika Indonesia yang kaya raya ini jatuh ke tangan B.J. Habibie. Seminggu setelah kejadian tersebut, para mahasiswa berhasil menduduki gedung MPR tanpa perlawanan dari aparat keamanan. Dan pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri dari jabatan Presiden Republik Indonesia. Dengan memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintahan negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Akhirnya, kita berhasil menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia. Benar, itu memang sudah tugas kita sebagai mahasiswa untuk membela kebenaran. Merdeka! 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 Merdeka!